الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang adab-adab dalam mencari rezeki, namun kita sedang membahas pada bab bentuk-bentuk rezeki. Kita sudah bahas beberapa bentuk rezeki yang mungkin orang tak berfikir bahawa itu rezeki. Yaitu yang pertama, ketika seseorang mendapatkan harta, maka itu rezekinya. Lalu kemudian ketika seseorang mendapatkan surga, maka surga itu adalah rezeki untuknya. Kemudian air di dalam kehidupan itu juga adalah rezeki yang Allah beri. Kemudian ketika seseorang diberi pemahaman dalam urusan agamanya, diberi kemudahan untuk memahami urusan agamanya, dan itu adalah pemberian Allah yang berbentuk rezeki untuknya. Dan yang terakhir kita bahas, yaitu ketika seseorang diberi oleh Allah kemudahan untuk memahami Al-Quran, dan itu adalah pemberian rezeki dari Allah SWT. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya apalagi bentuk-bentuk rezeki yang Allah beri, yaitu Al-Kalim At-Tayyib, kalimah yang baik. Artinya, barang siapa yang diringankan Allah, bibirnya sering memuji Allah, mengagungkan Allah, baik dengan kalimat Alhamdulillah atau Subhanallah ataupun Allahu Akbar, atau bahkan sebaik-baik kalimat adalah tahlil, yaitu la ilaha illallah. Barang siapa yang diberi kemudahan mengucapkan ini, diringankan bibirnya selalu berada di dalam kalimah-kalimah ini, dia adalah pemberian rezeki dari Allah. Di dalam salah satu hadis, yaitu hadis tentang dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa mereka berdua pernah menyaksikan, mendengarkan Rasulullah berkata, yaitu kata Rasulullah, "Iza qala al-'abdu," kalau seorang hamba menyebutkan kalimah la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalimah ini kalau disebutkan oleh seorang hamba di bibirnya, lalu kemudian yaqulullah azza wa jalla, ketika kalimah itu keluar, maka Allah menyahutnya. Allah kemudian berkata, "Sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wa ana akbar." Benar yang hambaku katakan itu telah benar, bahwa tiada Tuhan selain aku dan akulah yang maha besar. Itu kata Allah SWT menyambut zikir seorang hamba. Lalu kemudian Nabi sambung, "Wa iza qala al-'abdu," kalau seorang hamba menyebutkan la ilaha illallah wahdah. Di sini disebutkan la ilaha illallah wahdah. Qala, lalu Allah berkata, "Sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wahdi." Telah benar hambaku bahwa tiada Tuhan selain Allah kecuali diriku.
Jadi tiada Tuhan selain diriku. Wa iza qala, lalu ketika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah la syarika lah, qala, Allah berkata, sadaqa abdi, hambaku telah benar, la ilaha illa ana wa la syarika li, benar bahawa tiada Tuhan selain aku dan tiada yang bersyarikat denganku. Wa iza qala, lalu Nabi sambung lagi, kalau seorang hamba menyebutkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, tiada Tuhan selain Allah, kepadanya lah segala kekuasaan dan kepadanya lah segala pujian. Qal, Allah berkata, sadaqa abdi, hambaku telah benar, la ilaha illa ana li al-mulku wa liya al-hamdu, benar kata Allah, hambaku benar bahawa tiada Tuhan selain aku dan hanya untukkulah segala kekuasaan, kerajaan, dan hanya padakulah segala pujian. Wa iza qala, lalu Rasulullah mengatakan lagi, kalau hamba mengatakan la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, tiada Tuhan selain Allah, tiada daya, tiada upaya kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata, sadaqa abdi, benar yang hambaku katakan, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, wa la hawla wa la quwwata illa bi, tiada daya, tiada upaya kecuali dariku. Lalu kemudian Abu Ja'far mengatakan di ujung hadis, dia mendengar Rasulullah berkata, man ruzikahunna inda mautih lam tamassuhu an-nar, barang siapa yang sering mengucapkan kalimat ini di bibirnya sampai matinya, maka matinya tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi bahasa terakhirnya, siapa yang diberi rezeki, marruzikahunna, barang siapa yang diberi rezeki mengucapkan kalimah ini, atau sering-sering mengucapkan kalimah ini sampai berujung kepada kematiannya, maka dia telah diharamkan disentuh oleh api neraka. Nah, jemaah melakukan Allah, ini rezeki, yaitu ketika lisan kita ringan mengucapkan itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau sekali-sekali atau sekali-kali mati kecuali ketika engkau sedang beramal seperti amalan orang Islam. Salah satu amalan orang Islam adalah menyebut-nyebut, berzikir tentang Allah. Makanya orang yang meninggal, kata Rasulullah, kalau terucap kalimah la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kalau dia meninggal dengan terucap kalimah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tentu para ulama memberi syarat orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, karena syarat-syaratnya itu berujung pada amal saleh. Dia ucap, tapi dia percaya, lalu dia beramal dengan perintah dan larangan Allah. Jadi bukan hanya sekedar menyengajakan mengucap. Kalau menyengajakan mengucap, maka perampok setelah merampok sudah terkepung, ketika mau ditembak diucapkan la ilaha illallah. Itu tak juga dapat, karena dia tak mengamalkan la ilaha illallah dalam hidupnya. Orang mau bunuh diri, tali sudah leher, kemudian ketika dia tendang kursi di bawah kakinya, dia ucapkan la ilaha illallah, terbang surga apa? Rupanya terbang surga. Sedangkan Nabi mengatakan orang bunuh diri itu wajib neraka. Bahkan di akhirat, kasih tahu Nabi, orang bunuh diri dia akan disiksa sesuai dengan cara dia bunuh diri. Makanya kalimah la ilaha illallah itu perlu amalan, perlu diamalkan selama hidup. Nanti ketika mati, Allah beri rezeki, dia akan terucap dengan amal yang telah dia lakukan selama ini. Jadi kalimah ini kalimah nomor satu menjadi penyelamat dari api neraka. Kalau kita baca rentetan syafaat dari Nabi SAW,
Syafaat Nabi yang terakhir apa? Itu membebaskan seluruh kaum mukmin yang masuk neraka yang di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan Nabi memberi syafaat, mulai dari syafaatul uzma, syafaat yang paling besar di padang mahsyar, lalu kemudian bersambung dengan syafaat ketika berada di titian sirat, lalu syafaat Nabi menyelamatkan orang yang selayaknya masuk neraka tapi dengan syafaat tidak jadi dimasukkan ke neraka. Lalu kemudian nanti yang terakhir, syafaat Nabi kepada orang yang sudah masuk neraka lalu diselamatkan oleh Nabi melalui syafaatnya. Dan siapakah mereka? Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, yaitu yang di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah, sehingga tidak ada seorang pun yang punya kalimah ini di dalam hatinya, artinya dia beriman dengan kalimah ini, tidak seorang pun berada di dalam neraka di ujungnya. Jadi neraka itu nanti setelah diselamatkan itu tidak ada lagi. Jadi yang tertinggal hanya kafir dan munafik. Nah, makanya Rasulullah mengatakan kan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Itu secara umum dipastikan umat Muhammad masuk surga. Tetapi ada yang masuk neraka dulu. Siapa dia? Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Siapa yang enggan? Yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada perintah Nabi, perintah Allah, bermaksiat pada larangan Nabi dan larangan Allah. Nah, jadi kan langsung mandu murung iman, hana sembahyang, hana puasa, langsung semuanya surga, walaupun kalimah la ilaha illallah di hatinya. Tak begitu. Tetap prosedur maksiat tetap dibalas. Namun kalimah itu menjadi penyelamat di akhir. Tapi jangan bahagia Pak dengan berita ini, sehingga kita merencanakan masuk neraka dengan mengatakan hana pupu, yang penting bak ujung surga. Tapi kita orang kita mau WC, kita pikir seperti masuk ke toilet, masuk ke neraka. Masuk di toilet saja 1 jam dikunci, tak boleh keluar saja, itu kita saja sudah meradang. Terkunci di toilet 1 jam meradang. Bagaimana kalau dalam neraka yang hitungannya sehari di sana 1000 tahun yang kau hitung, tak berhenti-berhenti siksaan. Nah, jadi kalimah ini adalah rezeki yang Allah beri. Saking dahsyatnya kalimah ini, kata Rasulullah SAW, ditimbang dengan semua kejahatan, ditimbang dengan semua kejahatan yang berada atau dosa-dosa, maka masih dimenangkan kalimah ini. Nah, karena ini kalimah tauhid tentang pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita satu-satunya. Ini lebih penting di sisi Allah. Masalah dosa, Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau masalah dosa, Allah ampunkan siapa yang dia suka, Allah azab siapa yang dia suka. Tapi semua perbuatan itu tak bisa mengalahkan ketauhidan. Maka kan sudah pernah kita sebutkan, nanti hari kiamat ada seorang mukmin yang kemudian ketika disidang oleh Allah, dihisab, lalu Allah menutup tirai. Jadi dibungkus, diselimuti oleh Allah, hanya antara Allah dan dia. Lalu Allah menampakkan catatan amalnya penuh dengan dosa. Ini hadis sahih, penuh dengan dosa. Allah menampakkan dengan mengatakan, bukankah ini dosamu dulu? Bukankah engkau pernah berzina? Bukankah engkau pernah mencuri? Bukankah engkau ini? Bukankah engkau itu? Jadi mukmin ini sudah putus asa. Dia merasa nyoh hana mungkin surga, nyoh ka neraka, hana mungkin ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masih ada satu amalmu yang bisa menyelamatkanmu. Jadi mukmin ini apa? Bingung dia. Apa amal? Dosa sudah sejauh mata memandang dalam kitab itu semua dosa. Dari balik pun paling sampai ke mati. Kira-kira mana? Lalu dia mengatakan, apa amalku ya Allah? Lalu Allah menyuruh mereka keluarkan amalnya. Dikeluarkanlah kartu. Makanya hadis itu disebut dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Dikeluarkanlah kartu. Kartu itu tertulis la ilaha
illallah. Lalu mukmin ini mengatakan, mana mungkin kalimah ini dengan satu kartu ini bisa mengalahkan dosa-dosaku. Lalu Allah mengatakan pada malaikat, sekarang timbang. Diletakkanlah kartu yang tertulis la ilaha illallah di timbangan sebelah kanan. Diletakkanlah catatan dosanya yang menggunung di sebelah kiri. Rupanya yang terangkat naik adalah kalimah la ilaha illallah. Artinya yang berat la ilaha illallah, mengalahkan dosa-dosa. Kata Allah, lihatlah, inilah amalmu dengan kalimah ini, maka hari ini ku ampunkan dosa-dosamu, masuklah ke surga. Itu hadis, Pak. Itu Rahman dan Rahim Allah di hari kiamat. Tapi dengan hadis ini Allah ingin mengatakan bahwa Allah bisa mengampunkan orang yang beriman. Tapi kita jangan dijadikan sandaran. Oh menang, menankah ke hana ada puasa aja deh. Ramadan pun tak puasa, salat tak datang lagi. Yang penting la ilaha illallah. Maka banyak orang tertipu zikir la ilaha illallah, bayang hana ada puana. Nah, ini tertipu. Bukan begitu ceritanya. Allah ingin mengatakan bahwa kalimah itu bagi yang diinginkan Allah bisa ampunkan. Nah, ini rezeki berbentuk kalimah yang baik. Nah, maka sering-seringlah berusahalah menjemput rezeki dengan kalimah-kalimah yang baik. Nah, jadi habis mayangnya, Pak, itu jangan langsung berangkat. Sunnah habis sholat itu zikir. Dan mohon maaf saya kasih tahu bahwa terlalu banyak zikir Nabi yang kita tinggalkan. Terlalu banyak. Mungkin karena kita tak terdidik dari kecil melafazkan zikir-zikir yang diajarkan Nabi, sehingga terlewatkan. Nabi itu zikir-zikirnya termaktub dalam hadis-hadis setelah salat. Dalam kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi ditulis semua. Mulai dari Allahumma anta astaghfirullah, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya. Lalu la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini zikir Nabi habis mayang ya. Hadis-hadis semua menyebutkan itu. Kita kadang-kadang waktu ada dengannya punya Wahabi, menyangka beda, kau Wahabi. Padahal itu zikir Nabi dalam salat. Imam Nawawi mengumpulkannya dalam kitab zikir-zikir Al-Azkar. Cuma tak terbiasa kita sehingga banyak sekali terlewatkan zikir-zikir Nabi setelah salat. Padahal itu rezeki yang Allah beri. Setelah itu Nabi baca ayat kursi, lalu Nabi baca qul huwallahu ahad, lalu Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq, lalu kemudian Nabi baca qul a'udzu birabbin nas, lalu kemudian Nabi berzikir kadang-kadang juga dengan kalimah-kalimah yang baik yang lain. Termasuk kalimah kadang-kadang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cek kitab hadis atau kitab Imam Nawawi Al-Azkar. Jadi hampir 60%, 70% kita tak mengucapkannya seperti Nabi yang ajarkan setelah salatnya, memang zikir setelah salat itu. Jadi jemaah melakukan Allah itu perlu dibaca, perlu dihafal. Baik, itu rezeki yang Allah beri. Beruntunglah mereka yang diberi rezeki ini. Nah, kemudian apa lagi bentuk rezeki dari Allah? Nah, ini karena kita perlu perjelas ini dulu, karena orang mengira selama ini rezeki itu peng, guys. Jadi asal nama rezeki yang terpikir peng. Padahal cukup banyak yang dia dapat dari Allah, tapi dia tak mensyukuri yang banyak itu, tapi mengejar yang sedikit yang kadang-kadang tertahan di sisi Allah. Apalagi yang diberikan rezeki, yaitu i'tinaqul Islam. Diberi rezeki ketika kita masuk Islam. Kita ini rezeki paling hebat adalah Islam, iman Islam. Itu rezeki, Masya Allah, tak tertukar. Seluruh dunia dan isinya dikumpulkan, tak sebanding dengan pemberian Allah yang bernama Islam. Kenapa? Seluruh ayat-ayat kalau sudah bicara tentang kafir, itu pasti bicara tentang neraka. Innal ladzina kafaru, semua ujungnya jahannam, ujungnya walahum azabun alim, mereka dapat azab yang pedih. Semua bicara kafir, munafik, pura-pura Islam, semua bicara tentang neraka.
Jadi jaminan orang-orang yang kafir itu neraka, Allah yang jamin. Maka telah sesat dan murtad orang-orang yang percaya bahwa agama lain bisa masuk surga. Maka kan muncul pemahaman pluralisme yang mengatakan bahwa semua agama dalam surga. Kita ini cuma beda-beda jalan saja, nanti ujungnya dalam surga semua. Ini pemahaman sesat dari sisi kita orang Islam, pemahaman sesat. Allah sendiri yang mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu, barang siapa yang mencari di luar Islam tidak akan diterima oleh Allah. Lalu Allah sebutkan, inna dina indallahi al-Islam, agama yang diridai oleh Allah hanya Islam, hanya Islam. Dibantu dengan ayat-ayat kekafiran, semua neraka, semua neraka. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka tak mengakui Allah sebagai penciptanya, tak diakui bahwa mereka berada di dalam genggaman Allah. Jadi mereka punya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Saya pernah kasih analogi, Pak, contoh. Kalau ada pembantu kerja di rumah Bapak, ada pembantu Bapak kerja di rumah Bapak, lalu kemudian di awal bulan, setelah kerja sebulan, di awal bulan dia datang ke rumah saya, dia minta gaji ke saya. Kira-kira saya beri tak, Pak? Kerja di rumah Bapak sebulan, pembantu Bapak, lalu minta gajinya ke rumah saya beri tak? Tidak, saya beri. Engkau bukan kerja di tempat saya, kenapa saya harus gaji kamu? Mintalah sama majikanmu. Itu logikanya, analoginya. Maka semua yang tak mengakui Allah sebagai majikannya, itu tanda kutip majikannya atau Tuhannya, lalu tiba-tiba datang menghadap Allah di hari kiamat meminta surganya, diberi tak? Tak diberi. Engkau selama ini kerja sama siapa? Engkau kerja dengan Yesus, engkau kerja dengan Siddhartha Gautama, engkau kerja dengan Wisnu, Shiva, Brahmana, engkau kerja dengan Tuhanmu Konghucu. Tuhan Konghucu siapa? Ya. Engkau sembah matahari, minta surga sama mereka. Makanya kita ini diberi rezeki paling hebat, diberi Islam, diberi iman. Masya Allah, lebih hebat lagi ketika kita tak pernah meminta. Tiba-tiba kita langsung saja terlahir dari rahim seorang muslimah, tidak pernah minta. Orang yang berada di Amerika, Australia, bahkan jauh dari hidayah, kita tak pernah minta untuk lahir di Aceh, tak pernah minta lahir di Indonesia yang komunitasnya kaum muslimin, lahir langsung Islam. Ini kan hadiah paling indah dalam hidup kita, Pak. Karena dengan Islam inilah penyelamat dari neraka. Mati dalam kekafiran, dalam neraka selama-lama, tak akan keluar. Khalidina fiha abada, tak akan keluar. Meminta jeda dari Allah untuk tidak disiksa, walaupun satu detik pun tak diberi. Ya. Lalu kemudian karena sudah putus asa, tak diberi waktu untuk jeda disiksa, orang-orang kafir mendatangi, berteriak, berseru kepada penduduk surga, berikanlah minuman kalian sedikit saja. Minta air putih dari surga untuk diminum, karena mereka minumnya dari neraka. Ya. Mendidih, putus urat perut ini, putus semua. Dalam tafsir Al-Quran disebutkan. Jadi makanan mereka apa? Wesley. Semua makanan dari neraka. Dimasukkan zakum, ya, buah-buahan yang berbentuk kepala setan, berduri sana, berduri sini, lalu pecahlah kerongkongan mereka. Itu makanan hari-hari kafir dan munafik, termasuk yang maksiat, tapi sementara kalau dia mukmin. Nah kemudian penduduk surga mengatakan, kami telah diharamkan oleh Allah memberikan minuman kami kepada kalian. Minum pun tak boleh. Maka siapa yang paling beruntung? Masya Allah, muslimin, mukminin. Makanya ini rezeki paling hebat, bersyukurlah kepada Allah. Sudah diselamatkan kok minta masuk ke neraka. Jadi yakin saja, Pak. Kalau ada keraguan, kalau timbul keraguan, kayaknya Ustaz, yang Ustaz bilang tuh kayaknya nak betul lah, masa kita aja yang masuk surga? Banyak orang-orang kafir kan baik-baik juga,
saya punya tetangga Cina baik kali orangnya. Haikal betul baik. Cuma Allah tak anggap mereka karena mereka tak akui Allah lah yang menghidupi mereka. Mereka tak akui. Okay. Dan di sinilah benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan pemberian terbaik. Maka dalam surat Az-Zumar 22 Allah mengatakan afaman syarraha sadrahu lil Islam, barang siapa yang telah dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka dia telah mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Jadi dulu para sahabat setelah mengetahui Islam masuk, mereka mensyukuri nikmat itu, benar-benar bersyukur. Kan rata-rata hampir semua sahabat itu kan musyrik. Sahabat itu kan rata-rata musyrik, Pak. Tidak ada langsung yang dari Islam lahir, karena seumur Nabi semua. Hampir rata-rata musyrik. Orang anak muda yang pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib, yang masih kecil, masih remaja, masuk Islam. Yang lain sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, itu pernah mengalami masa kesyirikan. Makanya mereka ketika diberi Islam, rasa syukur itu tak henti-hentinya mereka ucapkan. Nah, kita hari ini yang sudah diberi Islam, syukurilah nikmat Allah. Jadi gunakan semua yang Allah beri untuk mensyukuri nikmatnya. Nah, ini rezeki yang disebut, yaitu rezeki Islam dan diberi iman oleh Allah. Baik, berapa menit lagi Pak Nasir? 10. Baik, saya berhenti dulu. Ini karena banyak bentuk rezeki yang belum terbahas, sedikit-sedikit Pak. Saya berhenti dulu, kalau tak ada baru kita sambung. Silakan Pak. Ada pertanyaan Bapak? Tak ada ya? Kalau tak ada, jangan dipaksakan juga, karena sebenarnya itulah yang saya harapkan. Baik, satu lagi terakhir sambil kita menunggu azan. Apalagi bentuk rezeki yang Allah beri? Asy-syahadah fi sabilillah, yaitu diberikan kesyahidan. Itu rezeki yang Allah beri, tak semua orang mendapatkannya. Syahid ini anugerah terbesar bagi kaum muslimin. Kita hari ini menangisi saudara kita di Palestin. Di sisi kita mereka telah teraniaya, mereka telah terzalimi, tapi di sisi Allah, Allah sedang beri hadiah terbaik untuk mereka. Allah sedang beri hadiah yang terbaik untuk mereka. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang Allah beri untuk saudara kita di Palestin? Kesyahidan. Mudahnya mendapatkan kesyahidan, karena musuhnya jelas adalah musuh Allah dan musuh agama. Maka ini anugerah yang Allah beri, tak semua orang mendapatkannya. Ada hadis Nabi SAW bahwa seseorang bisa mendapatkan kesyahidan kalau dia betul-betul mengangan-angankannya, bercita-cita untuk syahid. Walaupun dia mati di atas kasurnya, dia tetap dihitung syahid. Tapi betul-betul serius mendapatkan kesyahidan. Dulu para sahabat itu memang rindu sekali ingin syahid, karena mereka tahu dan begitu yakin bahwa syahid itu nikmatnya luar biasa. Makanya orang-orang di alam kubur, kata Rasulullah, ma ahadun ahabba ayarji'a ila dunya. Tidak ada seorang pun penduduk kubur yang sudah divonis mendapat surga, tidak ada yang ingin balik ke dunia. Jadi kalau masuk kubur orang saleh, divonis Allah kamu surga, tidak ada yang ingin balik ke dunia, illa kecuali asy-syahid, kecuali syahid. Orang syahid sudah dikasih tahu kamu surga, dikirimkan semua fasilitas surga sementara ke alam barzakh, tapi mereka malah minta balik. Yatamanna yarji'a, mereka kembali ingin balik ke dunia, padahal sudah dijamin surga. Orang kalau sudah dijamin surga, apa ya balik ke dunia? Ini kan dunia ini kan tempatnya bala, tempatnya kelelahan, tempatnya keletihan, tempatnya kita terzalimi, tempatnya kita merasakan rasa ketidakpuasan.
Ini kan tempatnya para penipu, pencurang, kan banyak yang begitu sekarang. Ini semuanya orang nak mau balik, orang sudah mau istirahat, tapi syahid ingin balik. Kenapa? Ternyata kata Rasulullah, mereka ingin balik untuk kembali berperang, ingin ditusuk, ingin dibunuh 10 kali lagi, 10 marrah. Jadi ingin balik kalau bisa 10 kali balik mati, ditusuk lagi. Jadi pengen ditusuk-tusuk, pengen dibaca-baca. Kenapa begitu? Karena mereka telah melihat li'ajlil karamah. Mereka telah melihat indahnya mati syahid. Jadi itu rezeki yang Masya Allah dikejar pun belum tentu dapat. Tapi kalau kita serius mengangan-angankannya, Allah akan beri. Tapi serius Pak, jangan pura-pura. Mulut mengatakan ilmu menjid bersyahid, gimana cara bersyahid? Mulut mengatakan itu, tapi kemudian hati tak sinkron dengan mulut. Hati mengatakan tapi baiklah kredit pergi kalau habis ni gimana cara? Jadi mulut mengatakan lain, hati mengatakan lain. Begitu lihat isteri, sudah tak jadi ingin syahid. Lihat anak-anak, tak ingin syahid lagi. Dulu tak. Dulu semua. Makanya Khalid bin Walid, panglima Rasulullah SAW, digelar dengan Saifullahil Maslul, iaitu pedang Allah yang terhunus. Khalid itu di tubuhnya Pak, kata ahli sejarah dalam riwayat, itu hampir setiap jengkal tubuhnya ada goresan pedang. Puluhan perang dia pimpin. Semua anak buahnya hampir rata-rata mati syahid. Dia tak mati-mati. Akhirnya Khalid bin Walid mati di mana? Di atas kasurnya. Berurai air matanya. Dia sempat bersenandung, ya Allah, ya, seluruh anak buahku mendapatkan kesyahidan. Aku yang merindukan syahid. Engkau matikan aku di atas kasur ini, ya Allah. Lalu Nabi baru mengatakan bahwa yang berangan-angan benar-benar ingin dipastikan syahid oleh Allah, maka Allah pun anggap dia syahid. Makanya dulu Pak, itu sampai mereka ketika minta izin sama Nabi untuk perang, sampai mereka ingin mengatakan, waktu Nabi tanya, untuk apa kamu berperang? Apa jawabannya? Saya lupa nama sahabat itu dalam riwayat juga. Dia mengatakan, aku ingin anak panah tertancap di leherku, lalu aku menghadap Allah dalam keadaan syahid. Itu angan-angannya. Saya ingin anak panah di sini, ya Rasulullah, tertancap di leherku, aku menghadap Allah dalam syahid. Kata Rasulullah, baik, diizinkan. Setelah itu dihitunglah korban-korban. Jadi setelah dikumpulkan, karena kumpulkan berserak itu Pak, orang kafir, orang muslim. Itu kadang-kadang orang syahid itu tak tahu ini orang kafir apa orang Islam, karena pakaian sama. Jadi cara mengetahuinya bagaimana? Salah satunya melihat apa ada di sunat atau tidak. Karena yang ikut itu tidak semua sahabat yang dikenali oleh Rasulullah. Ada dari kampung-kampung datang Pak, mengikuti terus perang bersama Nabi. Tidak semuanya kenal. Kita satu masjid aja tidak semua kenal Pak. Apalagi yang datang setahun sekali, mana kenal? Contoh, kalau bapak-bapak kan datang setiap malam. Nanti ada 1-2 dari Kamboja datang setahun sekali. Nah, Rasulullah pun tak semua dikenali yang datang dari Baduy, tak semua dikenali. Caranya dilihat ada di sunat atau tidak. Kalau sunat berarti dia muslim. Baru dikuburkan bersama para syuhada. Setelah dikumpulkan mayat, ternyata ditemukanlah mayat yang benar-benar panah tertancap di lehernya. Kata Rasulullah, inilah dia, orang yang tadi meminta izin padaku, lalu dia berkata, aku ingin panah menancap di leherku. Betul-betul seperti dia tunjuk. Di mana dia tunjuk, di situ panah melesat. Karena keinginannya untuk masuk surga. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Allah, aku bersaksi, jadikanlah aku saksi untuknya di hari kiamat. Dia berkorban untukmu, ya Allah. Itu kerinduan orang Pak. Itu anugerah Allah, itu rezeki Allah paling hebat. Seorang perempuan bernama Ummu Waraqah binti Naufal. Ummu Waraqah binti Naufal. Apa yang dia minta? Ya Rasulullah, biarkan aku ikut perang. Kalaupun aku tak terlibat dalam perang di lapangan, izinkan aku merawat orang-orang yang terluka. Tapi izinkan aku perang. Apa kata Rasulullah? Pulanglah. Jadi Rasulullah tidak izinkan kalau perempuan pulanglah. Engkau tetap akan dapat kesyahidan, kata Rasulullah.
Rupanya ujung ceritanya Ummu Waraqah ternyata dibunuh oleh budaknya sendiri. Dia punya 2 budak, mengkhianatinya, dibunuh. Nah, dibunuh oleh budak ini dianggap sebagai kesyahidan. Karena Rasulullah telah mengatakan, engkau tetap dapat syahid walaupun tak di medan perang. Rupanya nasibnya dibunuh oleh budaknya, 2 orang budaknya. Kemudian budak ini ditangkap oleh Umar bin Khattab, dicari dari masa Rasulullah, dicari, melarikan diri, dapat di masa Umar bin Khattab, lalu kemudian disalib. Karena dia selain membunuh, merampok harta majikannya. Jadi disalib, dan itulah salib pertama di Madinah. Orang yang merampok kan disuruh salib, hukumannya perampok itu disuruh salib. Lalu disuruh tuqatta' aydiyahum wa arjulahum, suruh potong tangan dan kaki. Jadi betul-betul Pak dipajang sampai mati sendiri. Dan itu dilakukan di Madinah. Itulah kasus pertama yang disalib oleh Umar bin Khattab. Tapi Ummu Waraqah benar-benar mendapatkan kesyahidan walaupun dia meninggal di rumahnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, nyo rezekinya hana mandung itu oleh Allah. Ini adalah orang-orang yang betul-betul menginginkan masuk surga dengan kesyahidan. Kalau sudah mati syahid, selamatlah kita. Begitu indahnya kita dapatkan setelah kematian. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki ini. Demikian kita sambung insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.